Dibiarkan tinggal sendiri, bekerja sampai tua, menabung untuk keluarga. Kanker usus akan menjadi penyebab meninggalnya, tapi anak cucu lebih memperebutkan harta yang akan ia wariskan. โฉนดบ้านม้าอยู่ไหนให้เอ็มเป็นที่เท่าไหร่กันแน่วะ จบเมื่อไหร่อ่ะปุ้ยแบ่งเงินให้ Punya impian jika meninggal ingin dikuburkan di pemakaman tunggal, agar anak cucu bisa berkumpul dan mendapatkan penanganan baik dari orang sekitar. Tapi masalahnya biaya yang lumayan mahal. Pada saat hari menyapu makam, nenek terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit. Di sana 2 dari ketiga anaknya tidak bisa menjaga nenek. Anak perempuannya lah yang harus berjaga di rumah sakit. Begitupun cucunya. Dia juga lebih memilih pulang dan bermain game. Setelah beberapa hari dirawat, anak perempuannya pulang dan mengatakan kepada putranya kalau nenek mengeluh sakit perut. Dan setelah dicek, ternyata nenek mengidap kanker usus stadion akhir. Dan anak-anaknya memutuskan untuk tidak memberitahukan hal itu kepada nenek karena khawatir takut kepikiran yang berakibat kesehatannya semakin drop. อาม่าเป็นมะเร็งนะ Saudarinya menghubungi, meminta agar dia memperbaiki TV yang rusak. Perempuan itu merawat kakek yang sudah lansia dan sakit-sakitan. Dia pun terlihat tidak sedikit pun jijik saat mengganti popok sang kakek. Beberapa hari kemudian kakek itu meninggal dan M datang menghadiri dan ikut serta dalam ritual pelepasan terakhirnya. Sebelum pulang, M dan ibunya dipanggil dan dia mendapatkan warisan sebuah ikat pinggang perak yang lumayan harganya. Sedangkan saudari perempuannya mendapatkan rumah kakek karena rumah itu telah diwariskan kakek langsung untuknya. Mungkin karena dialah yang selalu ada untuk kakek dan merawat kakek saat kakek sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Entah apa yang ada di pikiran M. Dia ke rumah nenek, memotret rumahnya, kemudian memosting foto itu ke aplikasi jual beli. Setelah masuk, dia memberikan masakan daging sapi untuk nenek. Tapi nenek menolak karena dia penyembah Dewi Kuan Im. Dia dilarang memakan daging sapi. M pergi membeli ikan goreng di tempat langganan nenek. Tapi karena melihat antriannya sangat panjang, dia pun membeli di tempat lain. Sesampainya di rumah, ternyata nenek tahu dan tak memakannya. Mungkin karena ingin mencuri perhatian nenek, dia kembali pergi membeli ikan walaupun antriannya panjang. Tapi setelah mendapatkannya, ikan itu pun tak dimakan nenek karena nenek sudah tidak lapar lagi. กูนะซื้อมา40 ปีแล้วนะ Perempuan itu menjual rumah warisan kakek dan pindah ke apartemen. Di sana M menemuinya dan perempuan itu tahu apa tujuan M datang. Perempuan itu mengatakan, "Kamu pasti menginginkan rumah nenek. Kamu harus dekat dulu dengannya." Lansia itu butuh perhatian karena anak-anaknya tidak lagi tinggal bersamanya dan mereka pun telah sibuk dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing. M mengemasi barang-barangnya dan pindah ke rumah nenek yang membuat nenek heran. Kenapa sekarang dia sering datang ke rumah, padahal dulu tidak begitu. Nenek bertanya apa penyebabnya, apa yang disembunyikan darinya. Terus didesak. Akhirnya M mengatakan kalau nenek sebenarnya sedang sakit kanker usus dan sudah stadion akhir. Jadi dia harus menemani nenek, takut terjadi apa-apa kepada nenek. Tak terlihat terbebani, nenek tetap bangun lebih pagi dan pergi berjualan bubur. M pun menyusulnya, membantu nenek berjualan. Sepulang berjualan, nenek akan ke bank untuk menyetorkan uang. M ingin membantu menyetorkan uang itu. Tapi nenek tidak mau, dia tetap ingin berjalan kaki, karena hal itu sudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Sesampainya di sana, nenek tidak memperbolehkan M masuk, karena takut M mencuri datanya, kemudian mengambil uang itu. Nenek sudah berdandan sangat rapi, kemudian dia duduk di luar rumah. M bertanya kepada nenek, "Kenapa nenek sangat cantik hari ini? Nenek mau kemana?" Ibunya yang sudah ada di rumah menjawab, kalau di akhir pekan anak-anak nenek biasanya berkumpul. Hanya M yang tidak pernah datang menjenguk nenek. Semua berkumpul, makanan pun disajikan. Sambil menyantap makanan, nenek mengatakan kalau dia sudah tahu tentang kanker usus itu. M telah memberitahukannya. Berusaha menghibur, mereka mengatakan kalau dokter bisa saja salah memprediksi nenek akan hidup lebih lama. Tapi saat membicarakan tentang pengobatan, 2 anak lelaki nenek menolak mengantarkannya.
beralasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedih mendengar itu. Di saat sakit, anaknya malah tidak mau menemaninya. Akhirnya ibu M juga yang akan mengantarkan nenek walaupun dia harus tidak tidur karena pulang dari bekerja shift malam. Kasihan melihat ibunya, M meminta ibu untuk istirahat saja di rumah. Kemoterapi nenek biar dia yang antar. Walaupun dia agak kecewa, mengapa anak lelaki nenek tidak mau menemani ibunya berobat. Padahal anak-anak itu anak yang paling disayangi nenek, bukan ibunya. Belajar mengantri sampai mengambil obat M lakukan. Bahkan dia sangat berusaha untuk lebih dekat dan mengambil hati nenek. Bahkan M menolong nenek membersihkan badannya. Mereka pun bercerita tentang masa kecil M yang sangat dekat dengannya. ไม่ต้องร้องอ๋องอ๋องเอให้มึงฟังจนมึงหลับอ่ะ Pagi itu anak pertama menjemput nenek. Ini adalah pertama kalinya nenek diajak main ke rumahnya. Dia adalah anak yang paling mapan kehidupannya dibandingkan dua anak yang lain. Sesampainya di sana, ternyata anak pertama telah menyiapkan tempat tidur untuk nenek. Dia ingin nenek tinggal bersamanya, tapi M tidak setuju. Dia meyakinkan nenek kalau tinggal di sana bukan pilihan yang baik. Apalagi tempat tinggal itu jauh dari rumah sakit. Nenek akan capek kalau jarak tempuh yang terlalu jauh. Bukan hanya ke rumah, anak pertamanya pun mengajak nenek ke sebuah tempat ibadah, di mana nenek dulu pernah ke sana membawa anak-anaknya. Mereka membuat permintaan. Anak pertama meminta kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Begitupun istrinya, meminta pekerjaan suaminya, menghasilkan banyak uang. Sedangkan nenek, dia meminta M menuliskan permintaan untuk kebaikan anak cucunya. Nenek tidak meminta untuk dirinya sendiri. M mengatakan kepada nenek, lihatlah anak kesayanganmu, tidak meminta apa-apa untukmu. Mereka hanya meminta untuk diri mereka sendiri. Jadi sekarang jawablah siapa yang paling nenek sayangi. Kemudian M pergi meninggalkan nenek. Setelah mempertimbangkan, nenek memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya. Karena kemoterapi yang dijalani, rambut nenek pun rontok. M berusaha menyenangkan hatinya, mengatakan kalau nenek sangatlah cantik, jadi tidak perlu dipikirkan rambut yang telah rontok itu. Di akhir pekan, nenek duduk di depan rumahnya, berharap anak-anaknya datang. Tapi setelah lama menunggu, tidak satu pun terlihat. Dia kecewa, anak-anak yang sangat ia sayangi, tapi tidak bisa meluangkan waktu sedikit pun untuknya. Di saat menyimpan makanan, nenek meminta M mengambil uang di lemari, tapi ternyata uang itu telah hilang. M meyakinkan nenek kalau bukan dia yang mencuri. CCTV pun dibuka, ternyata anak kedua lah yang mengambil uang itu. M menemui pamannya itu, mempertanyakan kenapa dia mencuri uang nenek. Padahal nenek mengumpulkannya dengan susah payah, menyisihkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan buburnya. Ternyata paman memiliki banyak utang yang harus segera ia lunaskan. Dia berniat meminta bantuan nenek. Mendengar itu, M memberikan ikat pinggang peraknya untuk dijual, agar pamannya tidak datang menemui nenek, karena paman keduanya ini akan datang ke rumah kalau lagi ingin menyusahkan nenek. ไม่ได้เอาไปจะบ้าเหรอ Seorang pria datang ke rumah nenek, bertanya apakah benar nenek akan menjual rumahnya, dan pria itu mendapat informasi itu dari postingan M. Setelah membantah nenek masuk, pasti di hatinya sangat kecewa. M tinggal bersamanya hanya untuk mengambil hatinya demi mendapat rumah. Dia tetap berpura-pura tidak mengetahui tujuan M. Dia pun membelikan baju kemeja putih untuk M agar cucunya itu menjadi pekerjaan yang lebih bagus. Harapan seorang nenek yang walaupun kecewa tetap ingin cucunya hidup lebih baik. Buah delima yang ia tanam di depan rumahnya adalah buah yang jika matang, M lah orang pertama yang akan menikmatinya, bukan anak-anaknya. Kesehatan nenek semakin menurun, nenek merintih kesakitan. M membawanya ke rumah sakit, disusul keluarga yang lain. Tetapi di sana, anak-anaknya malah mempertanyakan dan memperebutkan rumah nenek. Anak pertama mempertanyakan di mana surat rumah itu. Anak kedua mengeluhkan hutangnya yang sangat banyak. Hanya ibu M yang tidak berharap atas rumah itu. Dia tulus menyayangi ibunya tanpa mengharapkan diberi apapun. Pada akhirnya nenek memberikan rumahnya kepada anak kedua. Tentu saja M sangat kecewa. Kali ini dia secara terang-terangan menunjukkan kalau dia menginginkan rumah itu. Bahkan saat ibunya meminta tolong untuk mendorong nenek, dia mengatakan langsung kepada nenek, mengapa rumah itu diberikan kepada pamannya, bukan dia. Dia sudah bersusah payah merawat nenek, tapi tidak mendapatkan imbalan apapun.
M menendang kursi roda nenek, kemudian meninggalkan wanita tua itu sendiri dengan perasaan sedih bercampur kekecewaan yang mendalam. M kembali pulang, membiarkan nenek tinggal sendiri di rumahnya. Dia pun pergi menemani saudari perempuannya ke rumah keluarga yang lain. Perempuan itu akan tinggal di sana. Dia akan merawat seorang lansia yang masih keluarganya. Di sana dia bercerita kalau sebenarnya dia bisa saja menyelamatkan kakek dan kakek mungkin masih hidup sampai saat ini. Tapi pada saat itu, saat kakek tersedak oleh makanannya, dia berpura-pura tidak mengetahuinya. Perempuan itu pun menjanjikan berbagi hasil warisan kepada M, asalkan M mau membantunya. Perempuan itu mengincar harta warisan dari lansia yang akan ia rawat. แล้วเดี๋ยวมันจบเมื่อไหร่อ่ะ M terus memikirkan neneknya, khawatir nenek terjatuh ataupun sakitnya kambuh. M yang awalnya mengincar warisan nenek sekarang merasa kesepian tanpa nenek. Dia benar-benar menyayangi neneknya itu. Tidak ada satupun anaknya yang mengajaknya tinggal bersama. Nenek bahkan dimasukkan ke panti jompo. M takut nenek kesepian. Dia pergi menjemput dan membawanya pulang ke rumah ibunya. Dialah yang akan merawat nenek di akhir masa hidupnya. Sudah tidak sadarkan diri, keluarga diminta berkumpul untuk menemui nenek. Satu persatu anaknya datang meminta maaf, tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. M menyanyikan lagu Nina Bobo yang pernah dulu dinyanyikan nenek kepadanya. Nenek pun merespon dan sambil mendengarkan lagu itu, nenek pun pergi untuk selamanya. M mendapatkan telepon dan itu dari karyawan bank. Pegawai itu mengatakan nenek memiliki tabungan untuk dirinya dan nominalnya cukup banyak. Tidak percaya, namun M kembali mengingat. Waktu itu, waktu dia masih kecil, nenek pernah mengajaknya untuk pergi membuka rekening atas namanya. Ternyata selama ini nenek menabung untuk dirinya. Dari muda hingga tua, nenek mencari uang untuknya. Berharap cucunya bisa sukses dari uang hasil jerih payahnya itu. Terharu sekaligus kecewa terhadap dirinya. Dia mengejar rumah, namun nenek telah menyiapkan warisan yang harganya jauh dari harga rumah itu. M menarik semua uang yang telah menjadi haknya itu. Kemudian dia membeli lahan kuburan mahal yang merupakan impian nenek. Kini nenek punya rumah baru, rumah keabadian impiannya sejak dulu, yang dibelikan oleh cucu tercintanya.ถึงบ้านที่เอ็มซื้อให้แม่แล้วนะ